Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih membagikan lagi ya pengalaman saya bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya, dari yang terparah sampai dengan saya itu membaik, bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi, bisa bersosialisasi lagi ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini temanya adalah sensasi yang hilang timbul dan kecemasan yang hilang timbul ya teman-teman ya. Ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, belum saya jawab semuanya, coba saya rangkum ya, mungkin saya pilih dari yang terbanyak dulu. Itu menanyakan sensasi yang hilang timbul dan kecemasan yang hilang timbul. Oke, langsung saja untuk mempersingkat durasi ya teman-teman. Untuk kecemasan yang hilang timbul ya, dan sensasi yang hilang timbul ya, berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman, itu sebenarnya itu adalah proses ya, proses menuju kita itu sudah mau membaik ya teman-teman, mau membaik ya, yaitu ditandai dengan sensasi yang hilang timbul ya teman-teman, terus kecemasannya juga hilang timbul ya. Sebenarnya ini sudah saya bahas di video-video saya sebelumnya ya teman-teman, tapi nggak apa-apa saya ulangi lagi, mungkin banyak pendatang baru atau penonton baru ya, mungkin yang tidak mencari video-video saya sebelumnya, saya ulangi ya singkat saja. Jadi intinya tahapan membaik itu juga ditandai dengan berkurangnya sensasi, berkurangnya kecemasan, tapi bukan berarti itu langsung hilang ya teman-teman. Dan di sini itu kadang teman-teman itu merasa bingung, merasa ragu ya. Karena apa teman-teman? Karena sensasi-sensasi itu yang tadinya sudah hilang ya, 3 hari itu hilang ya, tahu-tahu itu timbul lagi sensasinya ya. Itu nggak apa-apa teman-teman, itu wajar, itu proses ya. Intinya sensasi itu akan hilang satu persatu, satu persatu, satu persatu, walaupun nanti akan muncul lagi, nggak usah khawatir teman-teman ya. Insya Allah dengan seringnya seperti itu nanti teman-teman akan bisa menyesuaikan ya teman-teman, akan bisa menyesuaikan, akan bisa mengendalikan, dan nantinya itu teman-teman itu akan merasakan bahwa sensasi-sensasi itu kok lama-lama kelamaan itu berkurang dan berkurang dan berkurang terus gitu ya teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Jadi seperti itu tahapannya, itu seperti itu. Jadi untuk teman-teman ya, semoga saja teman-teman itu kondisinya itu juga semakin membaik ya, semakin membaik dengan ditandai sensasi yang hilang timbul ya. Coba kita pikirkan lagi ke belakang ya. Dulu kita itu mengalami sensasi itu yang setiap hari itu ada sensasi ya, setiap hari, setiap waktu itu ada sensasi, kecemasan setiap hari, setiap waktu itu selalu muncul ya. Lama kelamaan itu sensasi mulai berkurang, walaupun sensasi muncul lagi, walaupun kecemasan muncul lagi, nggak apa-apa teman-teman. Tetap semangat, jangan menyerah ya. Terus lagi sensasi saya sudah berkurang, lambung sudah enak, terus makan juga sudah enak, nafsu makan juga sudah enak, tapi saya itu masih ragu untuk bepergian jauh ya teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman, di sini itu teman-teman itu perlu berlatih. Saya pun seperti itu dulu teman-teman. Saya itu merasa bahwa lambung saya sudah enakan gitu, makan nafsunya juga sudah enakan, tapi tetap saya kontrol teman-teman, tetap saya kontrol. Bukan berarti setelah saya merasa enak lambungnya, serasa tidak ada sensasi-sensasi yang timbul di lambung saya ya, di badan saya, tapi tetap saya kontrol, tetap saya jaga 3P-nya ya teman-teman. Untuk makanannya juga tetap saya jaga. Bukan berarti setelah kita merasa enak itu kita langsung hajar semua makanan gitu. Kalau saya itu enggak ya teman-teman, enggak seperti itu ya. Tetap saya jaga, karena prinsip saya adalah lambung saya itu walaupun sudah membaik itu perlu penyesuaian teman-teman, perlu penyesuaian. Karena apa? Karena sebelumnya saya juga sudah lama mantang makanan-makanan ya, banyak ya, satu persatu mulai saya coba, tapi kan dengan dengan porsi yang sewajarnya saja gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun saya merasa lambung saya sudah enakan, tapi tetap saya kontrol, tetap saya jaga makanannya ya. Pantangan-pantangannya, apalagi yang ekstrim-ekstrim, saya tidak dulu ya teman-teman. Karena kembali lagi, prinsip saya adalah lambung saya juga perlu penyesuaian ya teman-teman ya. Oke, untuk kecemasannya ya. Untuk kecemasan hari ini itu saya merasa berani sekali gitu ya, pengalaman saya ini ya. Coba teman-teman mungkin ada yang sama atau tidak ya. Hari ini saya merasa berani, kemana sendiri saya berani ya.
Tapi di beberapa hari kemudian saya itu merasa ragu ya, ragu untuk pergi, ragu untuk ya intinya ragu untuk bepergian, ragu untuk keluar ke tempat keramaian gitu. Itu saya alami juga teman-teman. Jadi memang saya itu merasakan kondisi-kondisi seperti ini ya teman-teman. Tapi waktu itu ya saya itu wajarin saja lah. Awalnya memang agak bingung ya, agak bingung. Aduh kok gimana ini? Kemarin sudah nggak cemas, kok sekarang cemas lagi gitu ya. Itu menurut saya ya berdasarkan pengalaman saya itu karena eh, pola pikir saya waktu itu masih memang belum belum begitu ini ya teman-teman, belum begitu eh, bagus gitu ya. Jadi masih ada pemicu-pemicu. Jadi ketika ada omongan-omongan tertentu atau ada kata-kata tertentu itu saya masih suka merespon. Nah, ini teman-teman. Dan itu saya pelajari, saya amati, oh ternyata seperti ini. Begitu sensasi kecemasan saya itu mulai hilang dan saya itu dapat pemicunya ya. Pemicu itu kata-kata atau sesuatu yang menurut saya itu langsung masuk ke dalam pikiran saya. Itu besoknya itu cemas itu akan timbul lagi. Jadi di sini saya itu berlatih dan berlatih terus berlatih gitu ya. Itu ya sudahlah gitu kan. Ya sudahlah, mau keluar sensasinya monggo ya. Kecemasannya keluar lagi ya monggo gitu ya. Yang penting kita coba kuatkan lah, kuatkan gitu. Waktu itu saya coba kuatkan saja pikiran saya. Saya harus siap menghadapi apapun yang dikatakan orang ya, apapun yang dibicarakan orang. Nah, itu penting. Kalau menurut saya itu sangat penting sekali ya, teman-teman. Ketika kecemasan kita sudah mulai hilang, tapi kadang kita itu dapat pemicu yang tidak kita duga ya, teman-teman. Dan ini menurut saya itu perlu berlatih untuk persiapan ya. Jadi ketika kita sudah sensasi baik kecemasannya hilang, kita keluar rumah ya itu kita sudah harus siap teman-teman, harus siap. Ketika ada orang ngomong apa kita itu harus siap. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Jadi waktu itu saya itu merasa cemasnya saya udah hilang ya, udah hilang gitu. Wah, udah enakan. Saya itu coba keluar rumah gitu ya, keluar rumah ya intinya sosialisasi yang sudah lama ditinggalkan gitu ya teman-temannya. Nah, itu saya hanya dibilang, loh kok kamu sekarang pucet banget, kamu itu celong banget, kamu kok jadi kurus banget gitu ya. Saya itu bingung itu menjawabnya, bingung, dan seolah-olah saya itu membela diri. Iya, orang saya itu lagi sakit dan ini itu dan sebagainya. Saya coba tegar waktu itu, cuma setelah pulang ke rumah saya jadi kepikiran lagi, dan setelah pikiran itu cemasnya itu muncul lagi. Nah, di sini poinnya teman-teman ya. Jadi penting sekali bahwa ketika kita mau keluar rumah kita harus sudah siap mental gitu. Apapun yang diomongin oleh orang, apapun yang dikatakan oleh orang, kita itu harus siap teman-teman. Nah, ini penting sekali ya. Jadi saya belajar terus, berlatih terus, ya sudahlah, akhirnya apapun yang dikatakan orang ya masa bodoh saja gitu ya. Karena apa? Karena kita itu yang menjalani. Lebih baik apa teman-teman? Lebih baik fokus terhadap pemulihan ya, fokus terhadap penyembuhan. Apa kata orang? Monggo silahkan ya. Kita nggak usah terlalu merespon ya. Kita harus siap apa yang dikatakan orang itu baik, positif maupun negatif gitu. Kita harus terima. Jangan kita terima hanya positifnya saja, negatifnya nggak diterima. Mau ngomong apapun itu ya nggak apa-apa lah, silahkan ngomong gitu. Kita yang menjalani. Saya waktu itu ya berprinsip lama-lama itu ya seperti itu. Udahlah, masa bodoh mau orang ngomong ini itu dan sebagainya. Saya juga sudah bersyukur sampai di fase ini gitu ya. Yang tadinya banyak sensasi, mungkin orang lain itu tidak merasakan bagaimana perasaannya ya, udah perasaannya cemas, panik tiap hari, serasa mau pingsan tiap hari, mau beraktivitas itu seperti tak berdaya gitu rasanya. Wah ya pokoknya luar biasa lah kalau diceritakannya teman-teman. Dan itu orang lain itu yang tidak merasakan gangguan seperti ini itu tidak akan mengerti ya perasaan kita itu bagaimana. Jadi apa yang dikatakan oleh orang lain terhadap kita ya itu kan bukan kendali kita. Ya sudah, biarkan saja ya teman-teman ya, masa bodoh saja. Yang penting tetap fokus kepada pemulihan ya teman-teman. Dan kondisi seperti ini menurut saya itu wajar dalam proses pemulihan ya, proses menuju membaik ya teman-teman. Yang penting apa?
Yang penting kita itu terus berlatih, teman-teman. Kita itu terus berlatih, tetap semangat gitu ya. Jangan kendor ya. 3P tetap jalankan ya, teman-teman. Insya Allah teman-teman itu akan segera membaik ya. Jangan lupa berdoa ya. Itu berdoa juga penting ya. Apapun agama teman-teman ya, namanya berdoa itu juga penting. Pokoknya ketika kecemasan itu sudah mulai hilang ya, terus muncul lagi, sensasi juga hilang, terus muncul lagi, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Berdasarkan pengalaman saya, itu memang ada kita itu dalam kondisi seperti itu ketika kita itu dalam proses menuju membaik ya. Semoga teman-teman memang benar-benar menuju membaik ya, bisa beraktivitas lagi, bisa bekerja lagi ya, penyesuaian lagi ya teman-teman ya. Insya Allah teman-teman itu kalau tetap masih berusaha, masih ada semangat, teman-teman pasti akan menuju membaik, menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Ini singkat saja. Semoga teman-teman bisa termotivasi, minimal saya itu bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Terima kasih. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.